Ustaz, ada Iya, satu pertanyaan ini cukup menarik. Bahwasanya apakah pemerintahan atau negara yang dilabeli kufur, maka serta-merta rakyat yang tinggal di dalamnya itu kafir, ataukah termasuk orang-orang yang diberi amanah untuk mengatur pemerintahnya itu, maka lantas mereka menjadi kafir pula. Menurut antum bagaimana, Tak? iya, memang banyak orang yang terlalu sensitif dengan istilah pemerintahan kufur atau negara kufur. Seolah-olah jika pemerintahannya kufur atau negaranya kufur berarti pasti rakyatnya itu kafir atau mereka yang menjalankan pemerintahan itu pasti kafir. Tidak sesederhana itu menyimpulkan. Jadi terminologi kafir di dalam Islam, kafir itu ada dua. Ada kufur i'tiqadi, kufur secara keyakinan, dan yang kedua adalah kufur amali, kufur dalam konteks pengamalan, dalam konteks lahiriah. Nah, orang yang dilabeli kafir ataupun dilabelin murtad kalau dia sebelumnya muslim itu konteksnya adalah kufur secara i'tiqadi, bukan kufur secara amali. Kenapa? Karena di dalam Islam perbuatan-perbuatan maksiat ataupun perbuatan yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala kadang dilabeli oleh Allah atau dilabeli di dalam Islam dengan kata kufur. Misalnya tarkus sholat, meninggalkan sholat, itu dilabelin dengan label kufur. Di dalam hadis misalnya Nabi SAW bersabda, "Faman tarokaha faqad kafar." Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kufur. Nah, kufur yang dimaksud oleh mayoritas para ulama adalah kufur amali, bukan kufur i'tiqadi. Jadi perbuatan tarkus sholat, meninggalkan sholat itu perbuatan kufur, tapi kufur amali yang tidak otomatis pelakunya pasti kafir atau murtad dari Islam. Atau misalnya perbuatan dosa, perbuatan membunuh muslim. Itu kan juga dilabelin dengan perbuatan kufur. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun." Menghina seorang muslim adalah perbuatan fasik dan membunuhnya atau memeranginya adalah perbuatan kufur. Tapi apakah orang yang membunuh muslim yang lain itu pasti kafir, murtad dari Islam? Kan tidak. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Faman ufiya lahu min akhihi syai'un." Barang siapa jika si pembunuh itu dimaafkan oleh saudaranya, artinya keluarga korban, maka dia membayar diat. Ya. Nah, di dalam ayat itu si pembunuh masih disebut sebagai saudara. Saudara apa? Bukan saudara dalam nasab, tapi saudara dalam agama. Itu artinya pembunuh belum bisa dikategorikan kafir murtad daripada Islam, meskipun perbuatannya adalah perbuatan kufur. Jadi memang perbuatan yang menyelisihi Islam, termasuk juga perbuatan menjalankan hukum selain hukum Allah, itu perbuatan kufur. Tapi tidak melazimkan pelakunya itu pasti kafir. Jadi kalau kita katakan bahwa pemerintahan ini kufur, negara ini kufur, itu hanya dalam konteks amali, bahwa mereka menjalankan hukum selain hukum Allah. Negara itu menjalankan hukum selain hukum Allah. Ya udah kita sebut pemerintahan kufur, negara kufur, tapi tidak melazimkan, tidak otomatis yang menjalankannya itu adalah kafir. Bisa menjadi kafir kalau disertai dengan keyakinan, yaitu ketika dia meyakini hukum yang dia jalankan itu lebih baik daripada hukum Allah, atau bahkan mungkin meyakini bahwa hukum yang dia jalankan itu setara dengan hukum Allah, atau dalam keyakinan bahwa dia menjalankan hukum itu karena menganggap hukum Allah itu tidak wajib, maka ini bukan lagi kufur amali, tapi sudah menjadi kufur i'tiqadi yang pelakunya itu diberi gelar kafir, atau kalau dia sebelumnya muslim diberi gelar murtad dari Islam. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz, jadi jelas.